Tersohor karena keindahan dan sumber daya alam, tanah Papua juga memiliki aneka kerajinan tangan khas. Salah satunya adalah senat. Senat berbentuk lembaran, terbuat dari kulit pelepah daun sagu yang dibelah menjadi potongan-potongan kecil, disusun sejajar, lalu diikat dengan tali. Senat memiliki fungsi yang hampir sama dengan tikar karena digunakan sebagai alas saat duduk atau saat beraktivitas lainnya. Tidak hanya itu, senat juga digunakan sebagai aksesoris yang mempercantik dekorasi di dalam maupun luar ruangan. Dia punya fungsi itu ya untuk orang beribadah di kita rumah, kita pakai. Kan sekarang ini baru orang bisa jual karpet, tikar, toh, begitu. Kalau dulu dari orang tua kan pakai ini saja dengan tikar daun, begitu. Tikar itu ada yang jahit di tangan, ada yang anyam, begitu. Senat mayoritas dianyam oleh masyarakat yang mendiami wilayah pesisir pantai. Bahan baku utama senat adalah pelepah daun sagu. Bahan baku ini mudah didapatkan karena pohon sagu banyak tumbuh di hampir seluruh wilayah tanah Papua. Sedangkan tali untuk mengikat potongan-potongan kulit pelepah dulunya dipintal dari kulit sejenis tumbuhan bernama wilhnat. Karena itulah lembaran hasil kerajinan tangan ini disebut henat, yang pada akhirnya lebih dikenal dengan sebutan senat. Peralatan dan bahan baku yang digunakan untuk menganyam cukup sederhana. Pola anyaman juga demikian. Meski demikian, proses menganyam senat membutuhkan keterampilan, ketekunan, dan ketelitian. Peralatan untuk menganyam adalah pisau dan parang atau alat pemotong lainnya. Alat bantu yang dipakai antara lain sebuah bidang datar dan pemberat. Bidang datar digunakan untuk menyusun kulit pelepah sagu dan mengatur jarak tali supaya hasil anyaman lebih rapi. Sedangkan pemberat dipakai untuk mengencangkan tali agar ikatan antar potongan pelepah lebih kuat. Dari pohon sagu. Kalau pohon sagu itu potong tuh yang tua. Kalau yang muda sekali kita jemur tuh nanti dia tagulin gitu. Jadi kita potong tuh yang agak di bawah sekali tuh macam caganya sudah tua baru kita potong. Itu biasa itu ikatan besar tuh. Itu ikatan 3 baru belah kecil lagi jemur sampai dia kering. Baru kikis. Kan orang tua dulu pakai tali hutan. Wilhnat kan dia tali itu karena dia lurus seperti tulang sagu ini. Makanya orang tua dulu juga panggil begitu. Jadi turun ke kita juga begitu. Kalau bahasa di sini lagi henat. Menganyam senat dilakukan masyarakat di sela-sela aktivitas sehari-hari sebagai petani atau nelayan. Keterampilan menganyam dimiliki oleh kalangan usia tua maupun muda secara turun-temurun. Walaupun dominan dilakukan perempuan, namun kaum laki-laki juga dapat menganyam senat. Untuk pemakaian sendiri, senat dianyam sesuai ukuran yang dibutuhkan. Ukuran tersebut selanjutnya akan menentukan panjang tali yang akan digunakan untuk mengikat potongan-potongan pelepah. Semua tahu, anak-anak perempuan yang muda-muda yang masih di SD semua tahu anyam. Kalau lihat orang tua supasan langsung orang senang untuk berdiri anyam lagi begitu. Karena dari orang tua tuh begitu. Pokoknya dari kampung ini semua tahu, anak-anak sampai
Laki-laki pun bisa anyam. Karena orang senangkan berdiri seperti ini. Pelepah daun sagu yang sudah dipotong lalu dibelah menjadi beberapa bagian berukuran lebar sekitar 1 cm dan panjang sekitar 2,5 hingga 3 meter. Potongan-potongan kecil pelepah kemudian dikikis dan dihaluskan hingga menyisakan kulit bagian luar setebal 1,5 sampai 2 mm. Sebelum digunakan untuk menganyam, kulit pelepah harus dijemur terlebih dahulu hingga kering. Potongan-potongan kecil kulit pelepah yang sudah kering akan menghasilkan anyaman yang lebih rapi karena susunannya lebih rapat sehingga senat tidak mudah patah atau rusak. Keberadaan tumbuhan wilhnut yang kulitnya dipintal menjadi tali untuk menganyam kini semakin sulit ditemukan. Karena itu masyarakat menggunakan tali plastik buatan pabrik untuk menganyam senat. Tali bekas yang dipungut dari sampah di sekitar pantai atau laut juga dapat dimanfaatkan untuk menganyam. Tali-tali bekas tersebut dipungut lalu dipintal ulang sesuai ukuran atau warna yang dibutuhkan. Demikian pula dengan pemberat yang terkadang dapat menggunakan botol bekas berisi pasir. Penggunaan tali serta botol bekas sebagai bahan dan alat bantu untuk menganyam senat turut membantu membersihkan sampah plastik yang mengotori laut, meski volumenya tidak signifikan. Kalau ada tali, kita bisa anyam langsung. Kalau tidak, kita cari tali yang hanyut. Pokoknya macam kita mancing toh, kalau dapat lihat di laut. Kalau jalan di pesisir pantai juga begitu, kalau dapat lihat ya sudah. Langsung buka toh, oh saya lihat yang bagus jadi saya potong ini saja, begitu. Ayan, saya tidak mau tali yang hanyut, beli dari kota, berarti ya uang saya yang kirim untuk beli toh, seperti ini. Nanti macam kita ukur tom punya dalam rumah tuh, oh sapu dalam rumah ini lebar ini, berarti potong seperti itu. Tali yang sudah siap pakai digulung. 2 gulungan tali lalu diikat menjadi satu pasangan. Tahap awal menganyam senat dilakukan dengan menempatkan pasangan tali yang digulung dan dikaitkan pada pemberat. Pasangan gulungan tali ditempatkan pada bidang datar dengan jarak tertentu sesuai patokan yang telah dibuat. Satu potongan kulit pelepah diletakkan sejajar pada bidang datar. Gulungan tali yang dikaitkan pada pemberat lalu disilangkan satu sama lain. Gulungan tali dari sebelah kiri dipindah ke kanan. Demikian pula gulungan dari kanan dipindah ke sebelah kiri. Ini cara pasangnya begini. Dia punya ujung ini harus duduk baik-baik. Nah, ini tuh di tempat yang ikat ini. Nah, ini kan satu. Terus kasih kasih rapi dia begini. Terus satu persatu potongan kecil kulit pelepah ditambahkan. Setiap penambahan satu potongan pelepah, gulungan tali kembali disilangkan. Arah persilangan kedua gulungan tali tidak boleh berubah dari awal hingga akhir ikatan. Pola yang sama terus berulang hingga potongan pelepah yang disusun sejajar mencapai jumlah tertentu. Jumlah potongan pelepah yang disusun dan diikat sesuai ukuran panjang senat yang diinginkan.
Untuk menutup anyaman, persilangan tali bagian terakhir diikat. Bagian ujung potongan pelepah dipotong untuk merapikannya. Iya. Kalau tali ini sudah agak pendek harus los dia lagi begini. Ini agak cepat. Jadi dia punya talinya harus dia turuninnya harus satu arah. Kalau di kanan saja, di kiri saja. Di tempat yang agak tinggi kan biasa anak naik injak langsung patah. Kalau tali ini rapi begini sulit dipatah. Ini. Karena dia rapi. Terus bisa tahan, bisa makan tahun, bulan kita pasti pakai. Kalau di unjun begini harus dua ini rapi, karena nanti potong toh pakai gunting kah, parang. Kalau tidak ada pekerjaan lain berarti ya ini hari bisa pasang 1, 2 gitu. Tapi kalau pekerjaan banyak bisa kikis saja taruh dulu, lihat pekerjaan lain begitu. Karena wilayah pesisir pantai kerap menjadi kawasan wisata, senat pun menjadi potensi pendapatan ekonomi bagi masyarakat karena bisa dijual sebagai cindramata. Meski demikian, senat hasil anyaman masyarakat pesisir Kepulauan Raja Ampat sering dijual ke kota Sorong. Pasar Boswesen merupakan salah satu lokasi penjualan senat. Pasar ini berada di pinggir pantai dan menjadi salah satu titik berlabuhnya armada transportasi laut antar pulau-pulau sekitar. Harga jual satu lembar senat bergantung pada ukurannya. Lebar standar selembar senat berkisar 2,5 hingga 3 meter sesuai panjang potongan kulit pelepah. Sedangkan ukuran panjang senat ditentukan oleh jumlah potongan kulit pelepah yang dianyam. Semakin banyak potongan kulit pelepah yang dianyam, maka ukuran senat akan semakin panjang. Jika dipesan secara khusus, maka ukuran maupun harga jual senat menyesuaikan dengan hasil kesepakatan pembeli dan penganyam. Kalau satu senat 2 engkal, 2 depan yang 5
ada yang 600, kalau ditawar 500. Kalau ada yang 300, kalau ditawar 250. Ada yang senat itu mama bikin sendiri, juga ada orang yang titip, tapi harganya sama, tidak bisa naik. Ada yang kan don ukur di dapur tinggi ke bawah, jadi di sini juga don bawa senat banyak juga. Yang kita orang kampung itu harus bawa bikin senat banyak.